Halo, 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 halo. ketemu lagi. selamat bertemu lagi Yes, kita sekarang di bulan setelah November dan biasanya kalau bulan November kita mulai eh, refleksi tentang Hari Pahlawan kita dan hari ini kita mau ngebahas siapakah pahlawan dalam Oke. hidupmu, ya, Rick. Mm-mm. Nah, definisi pahlawannya apa nih kalau yang kita mau bahas ini? Eh, Pahlawan pahlawan adalah apa Pak tadi? tanpa tanda jasa, Tanpa tanda guru. jasa banget. Siapa saja orang yang menginspirasi hidupmu, menjadi Ya, role model, terus mungkin panutan. termasuk berperan dalam hidup kita Betul. mungkin gitu. Iya, iya betul. Bukan hanya sekedar, tapi it's more than just karakter, tapi juga values yang mau kita bahas. Terutama yang sangat-sangat memberikan dampak signifikan dalam hidup kita. Ya, Rika dulu mulai kali. kalau aku Yang untuk terus pertama terang, kali. buat aku pahlawan itu kedua orang tuaku. Kalau Mm, bapakku tuh dulu penghasilannya nggak seberapa gitu, tapi kalau untuk pendidikan tuh dia kayak ada aja gitu, kayak untuk les, untuk naik jemputan. Pokoknya kalau hubungannya sama pendidikan tuh dia nyariin. Terus eh, dia itu apa ya? Nggak, ya itu dia yang mengajarkan bahwa tidak ada tools kamu bisa bekerja dengan cara lain karena kamu tuh memiliki otak gitu ya. Kita bisa berpikir, misalnya kita baru di satu kantor belum dapat peralatan komputer dan sebagainya. Tetap ada yang bisa kamu kerjain, misalnya membaca dulu SOP dan sebagainya. Dan dia tuh yang ngajarin nggak ada yang namanya apa namanya nggak bisa ngelakuin apa-apa, tuh nggak ada. Karena mm, pada dasarnya kita diberi kepandaian, kecerdasan adalah untuk dipergunakan gitu. Jadi dia itu, kalau ibuku, setelah bapakku nggak ada, ibuku tuh kan ibu rumah tangga ya. Dengan segala upayanya tuh mm, dia bisa nyelesain kita semua, kita berempat, selesai sekolah, kemudian walaupun harus mm, jualan makanan dan sebagainya gitu ya. Maksudnya di catering, terima sana, terima sini. Iya, tapi itu dia lakukan gitu. Dia nggak mikir apa-apa. Aku ingat banget kalau kalau mamaku selalu ngajarin kalau kita sedang mengalami kesulitan itu kita jangan mengeluh. Hmm. Karena ketika kita tidak mengeluh itu, kita akan merasakan nikmatnya sebenarnya. Segala sesuatu tuh selalu ada fungsinya. Jadi kayak kita baru berasa faedahnya kalau kita nggak ngeluh. Tapi kalau kita ngeluh, kayak kita kehilangan mm, momen untuk capture apa yang bisa disyukurin dari situasi itu gitu. Oke. Jadi kayak panas gitu, kipasan gitu bahkan dia tidak nyaranin. Kipasan tuh bagian dari upaya lo ngilangin panas kan, tapi coba deh panasnya dinikmatin gitu, kayak menyatu dengan diri kita gitu sehingga tapi enak kok panas-panas juga nggak lengket misalnya gitu. Jadi mencari sesuatu yang terus disyukurin dan itu yang selalu gue bawa sih. Jadi buat gue Wah, kedua orang tua gue itu adalah pahlawan. superhero Ya. Minimal pada waktu lo kayak masih kecil. remaja muda dan dewasa muda. Oke. Bokap gue tuh selalu ya nganterin gue kemana-mana. Pokoknya misalnya kan dulu SMA gitu kan, ada pesta di mana, ada ulang tahun siapa, itu bokap gue selalu nganter. Sampai ke aku ikut lomba nyanyi, lomba nyanyi itu dia juga ikut nganter. Meskipun dia nggak tahu ya gimana cara membantunya ya, tapi dia ya pokoknya setialah nganterin anaknya kemana-mana gitu. Jadi mereka lah yang selalu menginspirasi gue untuk menjadi lebih baik gitu dan malu kalau pas kondisi susah tuh mengeluh tuh ya mereka lah gitu ya. Even bokap tuh selalu nganter kemana-mana, anaknya cewek semua. Iya. Dia selalu nganter kemana-mana, apa kita mau kemana aja. Dan hadiah yang dia kasih kalau dia gajian atau dapat duit itu cuma satu, kita ke toko buku. Kalau dulu malah Sam- waktu masih kecil toko buku Loak itu yang ada di Senen gitu ya. Tuh di situ. Jadi kayak ya apa aja bisa dibeli, nggak apa-apa, asal di toko itu gitu. Terus kayaknya ke Gramedia itu pas umur udah SMP-an gitu ya. Tapi kalau SD itu relatif kita perginya ke toko buku loak. Tapi kan di toko buku loak itu kita sebagai anak ngerasanya semuanya ada ya. Iya, banyak gitu. Lu mau tahu apa aja ada semua tuh di situ, tinggal tanya orangnya. Pak kalau saya mau nyari ini di mana gitu, dia pasti nunjukin. Tapi lo nggak pernah nanya gitu ke mereka kayak, kenapa sih nggak boleh ngeluh gitu? Hmm, mereka sih kalau nyokap gue kan itu yang ngajarin nyokap gue ya. Nyokap gue tuh bilang kalau kita ngeluh tuh kayak kita kehilangan opportunity untuk bersyukur gitu. Karena yang kita duluin tuh keluhan gitu. Jadi kalau dalam Hmm. situasi nggak enak, jangan duluin keluhan. Coba apa yang bisa disyukurin di situ, gitu. Oh gitu ya. Hmm. Jadi tapi lo sempat ada pertanyaan dong, nggak terima begitu Oh ya, aja.
sebagai anak gue banyak bertanya Iya. gitu. Tapi ya itu tadi yang gue bilang kalau buat gue, mungkin yang lain mungkin punya pendapat Mbak lain. Eza mungkin who's your Sama super. sih, hampir sama sih sebenarnya kalau kita ngomong panutan ya. Tapi dulu tuh aku ngelihatnya lebih banyak kan sebenarnya emang belajar dari diri sendiri gitu loh sebenarnya sampai sekarang ya. Jadi karena melihat orang itu sebagai pola pola yang macam-macam gitu. Jadi kalau benar-benar satu orang hero sih kayaknya sebenarnya nggak ada. Tapi kalau orang tua ya pasti gitu loh. Karena dulu eh, kalau kita bilang sama sih lebih ke bokap gitu ya. Kalau bokap dulu tuh dia selalu bilangnya gini. eh, Ask me many questions dia bilang. Pokoknya mau tanya apa, tanya aja ke gue gitu. Jadi segala macam. Karena dia baca komik, dia baca Tintin, dia baca Hai gitu zaman dulu. Jadi dia tahu apa yang kita baca juga gitu dan dia mengikuti itu. Jadi dia bisa kita tanyain dan dia suka film, dia suka musik juga gitu. Jadi macam-macam lah gitu. Tapi yang aku pelajari sih sebenarnya dari orang tua sebagai panutan itu adalah nilai-nilai konsisten itu aja gitu. Jadi apapun yang dilakukan ya harus konsisten gitu. Jadi bapakku kan termasuk setia dengan kantornya gitu loh, dan dia konsisten dengan yang dia lakukan gitu loh. Dia nggak side job, nggak ada apa ya udah gitu. Dia jalanin aja rulesnya gitu, konsisten gitu. Dan aku ngeliat mama juga sebagai orang yang ibu rumah tangga, tapi dia konsisten untuk selalu ada sebagai support sistemnya keluarga, keluarga nyokap ataupun keluarga bokap dia selalu ada dimanapun gitu ya, jadi aku ngeliatnya itu gitu. Jadi ketika tiba-tiba aku dulu mau kerja produksi dan psikologinya dilupakan gitu, bukan dilupakan ya, agak-agak dilupakan gitu, nyokap yang kayaknya nggak setuju gitu dalam hati gue, lo kan konsisten gue konsisten di produksi nggak konsisten di psikologi gitu. Kayak dia ini kan belajar dari dia juga sih sebenarnya bahwa gue konsisten dengan apa yang gue suka gitu. Tapi akhirnya sekarang bisa lah. Nah, ya semakin umur kan kita belajar juga ya mengimbangi gitu loh, mengimbangi apa yang disukai orang tua juga gitu, terus yang kita juga suka gitu. Ya udah lebih ke situ sih. Jadi nilai-nilai itu sih konsisten, disiplin tinggi, tinggi banget gitu menurutku sih ya, bukan bukan kayak barak tapi disiplinnya tuh jam sekian harus ini habis itu ini habis itu ini gitu, ada tuh semua jamnya. Lebih dari itu tuh dianggap nggak makan malam, misalnya lebih dari jam 8 tuh udah diambil ya makanan karena nggak ada jam makan malam, lebih dari jam 9 tuh nggak ada gitu, Hmm. Kalau kayak Dona gitu. gimana? Em, Pahlawan itu kan berarti dia mau menembus eh, satu standar dia demi menolong gitu ya, atau dia misalnya mau mengorbankan aspek dirinya demi membuat orang lain lebih eh, terbantu. Em, Selain orang tua tentunya itu memang kita kan parenting banyak ya dengan orang tua. Saya jadi kilas balik momen-momen di mana saya merasa sudah apa nggak ada solusi, udah kayaknya buntu, tahu-tahu ada yang nolong gitu. Mhm. Hmm. Dulu pernah les piano. Les piano zaman dulu itu ada ujian teori juga. Saya dapet ujian soal yang susah banget, nggak ngerti gitu, bener-bener nggak mudeng ini apa ya maksudnya gitu. Hmm. Yang lain satu demi satu udah pulang gitu, udah selesai. Saya cuma tengok, tengok gitu ya, putus asa. Tahu-tahu ada satu murid piano yang lebih senior, dia datang, kamu bisa? Enggak. Soalnya susah. Iya. Ya udah nih aku bantu kerjain ya gitu. Nanti aku ngomong deh ke gurunya kalau nih kamu susah, aku bantu kerjain ya. Dia ngerjain, terus nggak lama gurunya datang. Loh, kok Dona dibantu sama ini? Iya, kesusahan soalnya gitu. Jadi saya coba kerjain, nanti dipertimbangkan lagi aja nilainya gitu. Terus gurunya lihat, oh maaf salah soal, ini bukan bukan level kamu gitu. Tapi eh, pada saat itu saya merasa senior saya ini apa pahlawan saya gitu. Karena Hmm. dia sebenarnya udah mau pulang dari kapan tahu juga bisa. Dan dia selalu lulus dengan nilai yang baik gitu ya. Tapi dia dengan apa dengan baik hatinya datang, bantuin ngerjain, terus menjelaskan ke gurunya untuk saya nggak tahu apa-apa dan akhirnya selesai masalah. Jadi saya akhirnya dicari waktu lagi untuk ujian yang sesuai dengan level saya. Tapi waktu itu dia benar-benar buat saya going extra mile ya. Mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, tapi buat dia tuh nggak apa-apa gitu.
Dan menurut saya pahlawan-pahlawan itu adalah yang membantu kita di saat kita udah merasa menemukan jalan buntu dan dia mau mengorbankan sedikit dari energi dia, dari waktu dia gitu untuk membantu kita dan setelah itu biasanya ada konsistensinya dia nanya, "Gimana yang waktu itu udah bisa?" Itu buat saya Iya, pahlawan tuh dan itu cukup banyak sebenarnya. Oke. iya. Aku pikir tadi Nah, ujungnya terharu, taunya Sri Mulat. Salah soal. Salah soal. Iya, cuma kan waktu itu Tapi anak ya, kecil gitu ya. your takeaway dari kejadian itu apa, bahwa eh, Ngeras melakukan hal kecil, spend sedikit waktu, apa yang lo ambil dari kejadian itu? Membuat seseorang tertolong gitu ya. Jadi misalnya pada saat itu dia merasa tidak berdaya, ya membuat orang menjadi berdaya. Ya. Atau pada saat itu dia merasa diabaikan, yang membuat orang jadi diperhatikan. Hmm. Pada saat itu merasa nggak berharga, nih kok nggak ngerti apa-apa nih. Tiba-tiba dibuat jadi lebih apa kenal lagi diri kita bahwa oh ya sebenarnya kita bisa, tapi kebetulan ini salah aja. Jadi Hmm. beri sesuatu yang pada saat kita merasa kehilangan dan itu dikembalikan lagi ke kita. Itu bagi saya nilai kepahlawanannya di situ dan dia mau menembus hal yang sebenarnya hmm, itu waktu dia atau hal yang juga dia value, dia mau menembus itu. Oke. Kalau iya, gue tuh itu. yang kalau gue yang menurut gue ini life changing sih. Kalau buat gue ya. Waktu gue SMP tuh kan kita kan dulu ngefansnya sama band-band gitu kayak anak sekarang kan K-pop. Kalau gue dulu tuh ngefans banget sama Madonna. Orang-orang tuh kayak kan dia kan banyak lah gitu kan. Wah, lagunya biasa aja gitu. Hmm, Sama gue mungkin mengagumi dia. Wah, dia masih muda, udah punya banyak mendunia. pengetahuan. Tapi yang gue baca banyak sekali artikel tentang dia, yang gue ambil dari dia itu nomor satu adalah em, lo bisa memilih dua hal. Lo bisa membiarkan keadaan di dunia itu terjadi padamu. You let things happen to you, atau you make things happen. Gitu. Dua itu. Artinya bahwa dari dia tuh gue belajar bahwa kalau lo mau sesuatu, lo jangan mengharapkan itu dikasih orang. Gitu. Jangan harapan orang akan ngasih, orang akan beliin atau apa. Lo harus kejar itu gimana caranya supaya lo bisa berhasil mendapatkan itu. Nah, itu membuat gue punya mindset yang lebih lebih resilient, apa, lebih, ya lebih gigih, nggak boleh ngeluh yang lo bilang tadi gitu. Hmm, Kalau hmm, kalau susah ya lo cari cara yang lain gitu. Itu Mm-mm. gue dapat dari situ. Mm. Jadi apa namanya, kalau bokap bokap nyokap gue tuh lebih ngajarin bahwa edukasi itu penting sekali gitu. Sebelum kalian melakukan apapun, edukasi nomor satu. Yang kedua, kalau mau melakukan sesuatu yang lain, kayak kita dulu hobi banget main basket karena semua sekeluarga sepupu kita hobi banget. Kalau mau main basket, belajar sampai seterbaik yang kamu bisa gitu, full all out gitu. Jadi dari situ. Tapi mindset pribadi yang paling membuat gue lebih berani menghadapi dunia tuh yang itu, bahwa eh, kejadian tuh bukan terjadi kepadamu, tapi kamu menuju ke situ gitu. Kamu yang membawa Hmm. diri kamu menuju ke situ. Kayak that is our journey gitu ya Iya, maksudnya ya. dan itu juga gue sampaikan ke anak-anak gue bahwa ya itu dua hal itu. Do you let things happen to you, or you make things happen for you? Gitu, Hmm. gitu tuh yang gue inget banget lah gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau kalau kita lihat anak-anak sekarang tuh miskin hero nggak sih? Maksudnya gini, kalau kita kan dulu paling enggak orang tua kita adalah panutan kita ya, hero kita gitu. Kalau anak sekarang kan banyak sekali kan paparan media sosial itu kan TikTok lah atau apalah semua kan banyak banget tuh orang. Ya kalau misalnya gini, kalau buku kita bisa misalnya kalau aku Rumi gitu, kata-katanya Rumi atau Khalil Gibran, dia bisa jadi hero karena kata-katanya membuat apa namanya membangkitkan apa satu semangat apa. Tapi kalau anak sekarang apakah sama nggak sih? Karena jangan-jangan eh, pahlawan dalam pemikiran mereka tuh tidak sama dengan pahlawan yang kita maksud gitu loh. Nilai, kalau kita kan ada nilai, ada gitu-gitunya. Kalau mereka tuh apa ya? Aku nggak tahu, maksudnya ini pertanyaan juga karena pahlawan mereka kan mereka juga nggak belajar sejarah kayak kita dulu ngapalin sampai
Iya betul. Wali kota juga kita hafalin gitu Pelajaran kan. sejarah sekarang kayaknya nggak Sejarah. wajib ya atau gimana gitu. Gitu loh. Jadi membentuk membentuk yang namanya pahlawan tuh apa gitu. Maksudnya bukan pahlawan ya, sesuatu yang signifikan dalam hidupnya dia tuh apa. Kalau kita mau ngajarin mereka ya mungkin kayak eh, kalau aku kan cuma sama anak-anak itu lebih pada lu harus konsisten, disiplin, ya sama lah kayak gitu sama seperti waktu orang tua ngajarin. Tapi apakah itu membuat dia jadi satu panutan atau pahlawan? Nah itu sama nggak sih bunyiannya gitu ya? Perlu nggak sih? Atau Oh, masih perlu nggak buat mereka? Masih connect karena nggak sih gitu loh? karena era keterbukaan Iya, informasi banyak banget. Mereka sebenarnya punya banyak pilihan sih untuk bilang Oh mana iya kan? banyak, seluruhnya. Tapi lebih banyak. kalau yang datang ke ruangan gue untuk konsul adalah yang mereka tuh merasa hero itu adalah orang yang mau terima mereka apa adanya. Hmm, Bisa Hmm, validating your feeling gitu. Karena mm. kayak kayak misalnya orang itu adalah guru ya. Kadang mereka lebih dekat sama gurunya daripada sama iya orang betul. tuanya gitu. Jadi mereka akan sebutkan kalau ditanya hero-nya ya gurunya. Karena kalau nggak ada guru wali kelasnya waktu itu, mungkin dia udah terjerumus atau gimana. Gitu. Karena Iya, benar. terus aku nanya kenapa lebih senang cerita sama wali kelas daripada sama orang tua. Ya kayak itu, because your parent is not validating your feeling gitu kayak bahkan kadang-kadang Hmm, dianggap lebay gitu. Ah Oke. udahlah nggak usah lebay dulu. Mereka, iya, oke. Kayak gitu. hmm, Jadi Jadi kayak dia kalau nggak anak didengar ya gitu ya Pak, rasanya. kalau anak sekarang tuh lebih ke remaja ya remaja. Mungkin kalau kita bilang anak sekarang tuh remaja ya. Kalau anak kecil mungkin masih orang tuanya atau neninya lah. Tapi itu juga kan menuju ke validating emotional hmm, feeling mereka ya. Jadi Iya, siapa yang memahami kayak menerima diri mereka apa adanya. Bahkan ada hmm, yang memang ya psikolog gitu. Maksudnya iya. ya dia selalu dibawa dari kecil karena orang tuanya sibuk banget ya. Psikolog lah yang jadi hero Menjadi mereka, temannya. jadi teman mereka gitu. iya sih. Gimana? Gitu ya Don. Sebenarnya sekolah kan jenisnya juga beragam ya. Jadi saya juga menjumpai sekolah-sekolah yang masih memberikan silabus kebangsaan gitu ya. Jadi pahlawan bangsa Hmm, itu juga didiskusikan dengan serius. Jadi tokoh-tokoh pahlawan itu dibicarakan apa nilai kepahlawanannya, apa moment of truth yang beliau-beliau itu kerjakan di zamannya. Jadi ada yang memang masih mendapatkan silabus kebangsaan itu sehingga bisa memvalue pahlawannya dengan lebih apa ya lebih takzim gitu ya. hmm, Mungkin bagi yang tidak terlalu diberikan itu, seperti yang Rika katakan ya biasanya nggak jauh-jauh dari need-nya, kebutuhannya apa gitu. Dan kalau kita misalnya membawa bahasa cinta, itu kan tadi ada acts of service, jadi ada yang memberikan bantuan-bantuan praktis, ada yang words of affirmation, ada yang kata-katanya menyejukkan, ada yang quality time, dia hadir, mendampingi gitu. hmm, Itu pun juga bisa dianggap menjadi hero bagi mereka. Jadi di saat mereka merasa tidak ada sources lain atau ada satu yang menawarkan dan apa memberikan insight ke mereka atau memberikan rasa nyaman di mereka, maka itu bisa menjadi hero-nya. Dan hero bisa saja juga tokoh imajinatif bisa gitu. Jadi kan dalam banyak juga di game gitu kan ada iya, iya. tokoh hero ini sendiri yang selalu apa berhasil mengatasi segala halangan, kemudian naik ke next level itu pun bisa juga menjadi hero bagi mereka. Iya. Jadi Eh, kayak kalau zaman dulu tuh emang kita pasti kan punya komik-komik superhero tuh kalau zaman dulu. Tapi itu kan pasti dibuat juga untuk bisa punya apa ya kayak film juga selalu kan ada tuh apa namanya satu bentuk yang fiksi gitu dari orang. Tapi kita ngelihat bahwa oh aku pengen jadi Superman misalkan gitu. Bukan karena dia bisa terbang, tapi dia selalu nolong, dia kuat gitu kan. Jadi nilai-nilai tapi digambar, divisualisasikan dengan orang yang nggak ada gitu ya, terbang terus segala macem. Kalau sekarang kan mungkin lebih pada orang-orang yang itu tadi menolong, bermanfaat. Misalkan banyak yang kayak eh, apa di mana tuh yang orang-orang anak-anak muda yang sampah di mana terus mereka rame-rame apa ngebersihin itu kan juga jadi panutan orang oh nilai-nilainya mereka mau kerja untuk ke lingkungan dia itu kan juga jadi satu yang heroik ya gitu dan aku pikir itu sih memang sekarang banyak banget ya orang-orang yang
mau gitu loh bersikap heroik gitu ya, walaupun mungkin nggak disengaja gitu loh, tapi aku pikir itu bisa jadi panutan juga kan gitu loh. Karena nggak usah berjuang sampai Iya. kemana-mana, nggak harus itu gitu kan perjuangannya, bukan kayak zaman dulu. Jadi kalau sekarang karena informasinya mudah didapatkan dan cepat, jadi nilai-nilai heroism itu bisa di berbagai elemen gitu, di sekolah, Iya, di kantor, di lingkungan hidup, di kesehatan dan lain-lain. Menurut teman-teman, nilai-nilai heroik apa yang perlu untuk kayak abad 21 gitu yang mungkin perubahannya nomor satu adalah persaingan semakin ketat dan pekerjaan juga bersaing dengan kompetitif teknologi. ya. Kemudian mental health issue semakin tinggi, tinggi, Iya. bahkan udah bermula dari remaja gitu. Menurut teman-teman apa kira-kira yang value apa nih yang sebaiknya dimiliki oleh kalau kita sekarang pada usia yang dia punya punya anak dan punya ponakan gitu ya, eh, apa yang menurut teman-teman tuh harus kita em, pindahkan Tanam. pindah-pindahkan obornya supaya itu tetap bisa bermanfaat untuk mereka. Kalau kalau menurut aku yang tadi benar kata Upi, dengan banyaknya kompetensi saat ini gitu ya, anak-anak tuh gimana caranya pokoknya dibikin orang tua untuk berkompetensi satu sama lain. Sehingga itu tadi mereka merasa kesepian, kemudian mereka merasa nggak ada yang ngerti dirinya dan sebagainya. Menurut aku nilainya mungkin harus balik zamannya kita dulu ya. Baik dulu. Hmm, Kayak jadi ada tolong menolong gitu, Hmm, terus kayak mengakui ya itu manusiawi berbuat salah misalnya apa gitu. Jadi dulu kan hmm, kita sesederhana itu ya. iya, Jadi simpel. Ha. itu kayaknya itu harus diterusin karena in a way kalau memang tinggal generasi mereka aja yang bertahan, kan mereka harus berbuat untuk satu sama lain ya. iya. Rasa itu sih yang mesti dihidupin lagi bahwa hidup ini tidak cuma soal persaingan, tapi juga soal menolong, membantu orang itu penting juga. Terus minta tolong ke orang it's okay, bukan suatu kelemahan gitu. Kayak gitu-gitu. Apa ya? Oh, iya, iya, iya. Ha. Ya kan? Kalau sekarang kan mau minta tolong, mereka nganggap kalau minta tolong berarti lemah gitu. Ada kayak gitu ya. Ada kayak gitu. Jadi kayak "Ah, udah lebih baik gue diemin aja." Nah, tapi diemin ajanya, tapi dia juga nggak tahan. Jadi Hmm, itulah yang sering menimbulkan gangguan mental juga kan gitu. Gimana dia merasa nggak ada yang ngerti dirinya gitu kayak Mhm, mhm. kayak gitu. Padahal dia juga nggak ngomong sih. Dia memilih untuk diam, tapi dia berharap orang lain yang mengerti dirinya. Sementara orang lain berharap kalau lo butuh lo ngomong. Kalau yang sekarang ya, kalau lo iya. butuh lo ngomong. Kalau lo nggak ngomong berarti lo nggak butuh. Semua oke-oke aja, aman. Iya. Oke. Kalau yang ini lebih terkini sekarang. Yang superhero yang di zaman sekarang nih di usia sekarang siapa? Yang menurut lo kayak keren nih. Value apa Superhero. yang lo anggap kayak ini yang gue perlukan di dalam my happiness itu maksudnya EZ Nah, Mungkin yang lain dulu. yang menyumbang terhadap your happiness. diri gue sendiri. Narsis ya, narsis. Narsis, bukan narsis ya. Maksudnya gini, Love ketika yourself maksudnya. Maksudnya gini, kalau kita udah pada satu titik di umur sekian, ya gitu loh. Karena kan kita udah panutan kita tetap orang yang lebih tua atau kalaupun anak sekarang lebih pada bagaimana orang-orang sekarang yang mampu berkarya. Aku kalau ngeliat aku gitu ya. Tapi Oke, oke, oke. tapi itu menginfluence dalam pengertian, oke, anak-anak sekarang itu dengan teknologi yang ada mereka gila, canggih-canggih banget dan bagus-bagus karyanya. Itu dalam seni ya, paling nggak dalam seni, terus hal-hal yang seperti budaya lah gitu. Tapi kalau untuk menanamkan nilai-nilai itu, kayaknya malah kita yang sekarang udah pada posisi segini, kita yang harus menularkan itu pada generasi-generasi di bawah kita gitu. Karena kalau aku masih butuh panutan, berarti saya sendiri belum selesai untuk jadi diri sendiri gitu. Padahal ini kayaknya udah harus selesai kan, kita udah pada tahap di mana kita udah struggle, udah survive gitu. Jadi malah seharusnya kita bisa jadi eh, hero untuk orang lain gitu. Udah sampai ke sana tarafnya menurutku ya, karena kalau superhero, kalau aku nonton, terus terang aku nggak terlalu suka gitu nonton film-film yang heroik superhero gitu nggak terlalu suka. Komik zaman dulu iya, tapi kalau sekarang kayaknya it's being real aja gitu loh. Gitu. Jadi apa gitu kayak anak-anak muda yang itu tadi bersihin sampah, nolongin anabul-anabul yang terlantar sampai mereka jual rumah sampai apa menurutku itu adalah positif gitu ya, sesuatu yang bisa dilihat bahwa
mereka punya daya juang yang tinggi sehingga mereka bisa jadi hero gitu. Kalau superhero, nah itu tadi, apakah ada yang lebih super dari hero-hero ini? Itu yang eh, masih mempertanyakan. Superhero-nya adanya di komik kalau menurutku tetap ya gitu loh. Oh, maksudnya bergeser untuk saat ini, kalau waktu muda komik superhero yang bisa terbang, bisa cepat, kuat dan Iya lain. kan jadi ada Kalau imajinasi untuk gitu sekarang loh. adalah yang membuat EZ itu kagum atau apa itu adalah itu tuh yang kontribusinya ke bumi, Masyarakat, iya. ke masyarakat. Oke, oke. Iya, itu Jadi mereka jadi hero. kalau di Maslow tuh udah aktualisasi Aktualisasi diri. gitu ya, udah sampai situ. Kalau Dona gimana? Kira-kira apa yang menurut Dona nih diperlukan untuk atau bukan diperlukan yang saat ini menyumbang ke kebahagiaanmu? Ya, jadi kalau saya mungkin berangkat dari kriteria ya. Jadi kita lihat kalibernya. Jadi dia melampaui hero kan, superhero. Pertama, dia inklusif. Jadi apa yang dia berikan itu tidak hanya untuk segmen tertentu atau hanya untuk golongan tertentu, tapi dia memang semakin dia membuka untuk Hmm. segala golongan, semakin dia inklusif, maka nilai kepahlawanannya makin tinggi. Jadi tidak diskriminatif gitu. Kemudian fungsinya juga sesuai dengan kebutuhan zamannya. Iya. Jadi misalnya melihat pada itu, mungkin para ilmuwan-ilmuwan yang memenangkan Nobel yang memang lebih untuk kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, budaya gitu ya, budaya manusia secara globalnya, kemudian mungkin tokoh-tokoh spiritual gitu yang memang eh, tidak mengutamakan dirinya, tapi benar-benar dia mengutamakan untuk umatnya, itu bisa masuk kategori superhero ya, kalau menurut saya. Oh, di Yang kamu. memang jangkauannya juga sudah luas, tidak Oke. Iya, hanya iya. melihat pada cakupan yang lokal, tapi sudah lebih eh, mendunia, bahkan mungkin semesta. Gitu. Iya. Dan Oh, melihatnya juga jauh ke masa depan, tidak hanya masa kini atau pendek berapa tahun ke depan, tapi berpuluh-puluh tahun ke depan. Iya, itu. Ya, kalau itu juga setuju sih. Superhero yang lebih ke jangka panjang yang kita belum sempat mikir, tapi mereka mungkin itu adalah menyelamatkan bumi dalam pengertian memang melakukan satu riset, satu apa, sehingga benar-benar ya itu tadi kayaknya misalkan apa pemanasan global segala macam itu kan bukan cuma buat satu lingkungan aja kan, tapi ke seluruh dunia ini kan. Ya, itu di situ ada kata super memang. Kalau saya tambahin mie belakangnya. Superhero me. Kalau aku eh, sebetulnya banyak banget inspirasi-inspirasi yang datang dari ataupun renungan-renungan yang datang dari pasien-pasien aku ya. hmm. Hmm, Keberanian mereka untuk apa menceritakan pengalamannya itu membuat aku juga kadang berkaca dari situ. Karena kan aku yakin nggak ada yang kebetulan gitu ya. Nah, hmm, eh, ada ada yang bagaimana dia sendiri sedang kena gangguan mental, tapi dia kayak berusaha merangkul teman-teman yang lain yang membutuhkan. Jadi hmm. Hmm. kayak being inspiratif for everybody else, Hmm, hmm, hmm. padahal dia sendiri itu Ya, like sedang mengalami gangguan mental yang cukup serius. Yang bikin aku kagum itu adalah bagaimana dia tetap memikirkan orang lain itu aja. Jadi kayak eh, hmm. aku aku oke nggak sih kalau aku nggak belajar, tapi aku pengen bantuin mahasiswa calon mahasiswa yang mau masuk Oh, sama nih. ke misalnya UI gitu, misalnya gitu. Dia aku pengen bantu di situ atau kayak dia dibantu kita gitu ya dengan terapi-terapi itu dia bilang aku pengen deh menjadi inspiratif, meneruskan gitu loh inspirasi yang dia dapat ke mereka itu. Jadi kayak Hmm. kayak wow gitu masih ada orang yang seperti itu dan menurut aku itu kategori superhero. Kenapa? Karena yang melampaui kemampuan dirinya kan sebenarnya. Walaupun kalau terlalu nggak membumi itu juga nggak bagus ya. Kayak dia memaksakan diri. Tapi ini kayak Iya, realistis banget gitu. Dia bilang walaupun aku dalam kondisi ini, aku tetap ingin menyumbangkan sesuatu pada yang mengalami sama dengan aku, tapi kurang Hmm. beruntung untuk bisa berobat ke Konseling. Hmm. psikolog itu. Menurut aku itu sih konsep superhero yang aku punya saat ini. Iya. iya. Itu mungkin jadi dilihat dari kalau kita bisa rangkum yang kata-kata yang tadi itu sebenarnya lebih kayak bagaimana mereka melakukan kontribusi
kepada Iya. yang lain gitu ya. Seberapa besar kontribusinya itu menjadi lebih super, KW atau lebih biasa aja gitu. Ya kan sesuatu yang lebih gitu kan. Super itu kan sesuatu yang lebih lagi. Itu. Iya, jadi kalau sekarang tuh kebermanfaatannya atau dampaknya Ya. itu inginnya yang lasting gitu kan. Jadi Mhm. kontribusi ke bumi, kontribusi kepada orang-orang lain yang punya bukan penyakit ya, ya kondisi psikologis Kondisi yang ringan psikologis. Ya. gitu yang serius gitu ya. dan serius dan ya kayaknya kita semua sama ya tertarik kepada value-value yang seperti itu ya di tahapan sekarang. Ya. Karena udah di sini usianya. Iya, asam lambung, udah asam lambung. Asam lambung. Iya, benar. Gitu. Kalau Plus udah juga masih yang plus dulu juga awal-awal. Ya plus kan juga kalau kondisi orang-orang fisik awal. yang nggak seperti umur 20-an yang kita bisa begadang 3 hari 3 malam. Kalau ini Iya, kan kayak ya betul. kan, ya. Nilai-nilai filosofisnya kayaknya yang udah diambil. Karena kalau anak umur 30-an dia baru kerja kan dia baru nyari how to struggle-nya juga di pekerjaan. Belum lagi yang Iya, kuliah. Jadi pasti yang mereka lihat tuh pasti lebih ke atasnya lagi, ke atasnya lagi. Kalau betul. kita yang udah melewati kan pasti kita mesti apa lagi nih? Lebih. Pasti jadi lebih ya kalau kita bilang itu jadi super. Ya mungkin itulah bukan dengan keinginan sendiri ya maksudnya pasti Dona juga bukan gue pengen jadi manusia super kan juga nggak gitu kan karena orang jadi hero atau superhero kan nggak mengklaim dirinya saya super loh gitu makanya saya bisa melakukan ini kan biasanya itu orang lain yang bilang kan Tapi sehat nggak sih keinginan untuk merasa jadi super itu kayak nah itu apa makanya namanya yang tadi temennya, maksud bukan teman ya, ini Erika kan kayak mau melakukan sesuatu untuk membantu orang-orang ini. Oke. Itu kan itu Kalau sifatnya yang dia mampu kerjakan ya sehat aja sih. oke. Tapi Dan kalau dia happy. dan dia happy melakukan iya itu. Dan itu merupakan juga menurut aku berkontribusi terhadap kembalinya kesehatan mentalnya dia gitu loh. Oh, Dengan dia merasa berguna. Tapi kalau yang memaksakan diri gitu ya, mungkin itu sebaiknya dihindari karena kita harus tolong diri kita sendiri dulu, baru. nah itu, iya nah itu. Tapi kalau ini kan dia betul banyak loh padahal yang membutuhkan gitu ya. Tapi mereka mungkin tidak beruntung dengan Mm-mm. memiliki uang atau apa gitu. Jadi saya kepengen banget membagikan aspirasi saya selama terapi di sini. Fine, itu bagus banget gitu Iya, loh. Tapi kan iya dia mampu ya. Berarti iya mam. kalau dia tidak mampu, ya udah menurut jadi aku ya nggak paksakan bisa dipaksakan. Heeh, heeh. Iya. Jadi kalau itu mendukung tujuan dari konseling atau tujuan dari psikoterapinya, maka tentunya hal yang baik gitu ya. Namun apabila itu semakin menjauhkan, itu counterproductive. Jadi memang tentunya psikolognya akan memonitor gitu ya. Betul. Karena Hmm. betul dengan dia memusatkan juga pada orang lain, maka dia bisa juga mendapat feedback kan dari orang lain tersebut. Hmm. Wah, ternyata kamu bisa ngajarin aku ini, makasih ya. Itu kan, misalnya dia ada isu dengan Iya percaya diri, itu maka dia akan menjadi eh, naik percaya dirinya. Sehingga misalnya tujuan terapinya adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri, itu hal yang mendukung. Jadi kita Betul. bisa lihat kasusnya juga. Betul. Nggak semua keinginan membantu itu baik, terutama kalau yang dipaksakan atau Hmm. mungkin dia emang udah didoktrin seperti itu oleh mungkin sekolahnya atau orang tuanya, tapi tanpa dia sendiri merasakan ada manfaatnya, ya itu nggak perlu. Karena itu malah bikin dia makin stres, berarti depresinya pun bisa bertambah, ya malah makin jauh dari tujuannya dia berobat tadi. Seperti kata itu kayak nyambung tuh nyambung episode berikut tuh kalau tujuan terlalu baik itu tadi kan Iya. terlalu baik itu apa kita lihat apa toxic positivity. Toxic positivity. Terlalu Menarik. bagus, Heeh. Topiknya terlalu menarik. bagus. Terlalu bagus. Tapi Hmm. kita akhiri episode ini dengan eh, apa namanya Quote. quote. Jadi kamu kasih quote apa? Ya, apapun yang kamu anggap kamu sudah memberikan banyak bantuan pada orang lain, ya sebenarnya tergantung dari alasan kamu memberikan bantuan tersebut. Jika alasannya terlalu memaksakan diri, misalnya untuk mendapat pujian, ya kamu harus siap-siap untuk kecewa karena tidak selamanya bantuan itu berkonotasi positif buat orang lain, terutama mereka-mereka yang Iya. belum merasa nyaman dengan minta bantuan. Hmm. Ezet? Dona dulu deh. Lagi mikir. Quote. Untuk mencapai transformasi hidup, maka modifikasikan pikiranmu,
perasaanmu dan juga perilakumu sehingga apa yang menjadi challenge-mu akan tercapai, terrealisasi. Tuh. Pepe. Kalau WP dari percakapan ini yang saya tangkap itu adalah bahwa kalau kita saat ini kalau ada hal-hal di luar kita yang kita attract, kita tertarik terhadap itu, mungkin eh, coba refleksikan lagi. Ini kontribusinya apa terhadap kebahagiaan saya? Apa artinya buat saya? Apa artinya tindakan ini, orang ini, value ini buat saya? Dan pastikan bahwa itu adalah menunjang ke kebahagiaanmu. Hmm, udah tuh semua. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya ya, Ya, dan jangan teman-teman. lupa, Oke, jangan lupa choose Choose to be to be happy. happy. Bye. Bye.